Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian karakteristik dan potensi kawasan Kars untuk pengembangan ekowisata di Kecamatan Pojok, Kabupaten Kidul. Yang pertama, pengertian Polycars. Definisi Polycars dibedakan menjadi dua definisi, yaitu pertama Polycars, yang kedua Kars. Polycars adalah cekungan atau lembah tertutup yang luas dan memanjang di daerah topografis. Sedangkan Kars adalah batuan yang mempunyai dasar datar dan dinding yang dikelilingi oleh tebing-tebing besar. Yang kedua yakni proses pembentukan Polycars. Proses pembentukan Polycars terjadi proses pelarutan akibat dari proses pelarutan ini yang menyebabkan terjadinya bentuk lahan dari hasil tersebut dan ditemukan cekungan yang tertutup dengan pabrik dalam berbagai bentuk. Terjadi proses drainase yang terdapat bahwa dari sistem drainase yang ada pada daerah. Administrasi Polycars Kecamatan Pojok. Kecamatan Pojok, Kabupaten Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 0705446 lintas selatan sampai 0802424 lintas selatan dan 110.041 derajat bukit timur sampai 100.046 bukit timur. Luas wilayah Kecamatan Pojok secara keseluruhan adalah 10.439 hektar. Sedangkan luas wilayah yang termasuk kawasan Kars yakni 8.226 hektar, terletak pada bagian tengah Solo. Material terbentuknya Polycars. Bentuk lahan utamanya adalah kars poligonal dan spesifik Polycars. Kemudian relief berbentuk bowling. Setelah itu proses pembentukan adalah proses akumulasi air permukaan permukaan. Dalam cekungan seperti ini menghasilkan ponor atau luang atau sinkhole. Materialnya berbentuk batuan secara umum adalah gamping terumbu atau reef, batu gamping kristalin, batu gamping koral terumbu, dan batu gamping lengkungan berusia Miocene atas hingga Pliocene. Kemudian struktur secara menyeluruh batuan miring ke arah selatan dan waktu mengacu formasi Wadisari. Pembentukan lapisan tanah Polycars Bowling. Jenis batuan yang digunakan pada pembentukan ini adalah dasar cekungan. Dasar cekungannya adalah kabut dan insertisol atau latosol dengan solung yang relatif dalam. Atas horizon tidak jelas bangkai akibat akumulasi sedimen yang terus menerus, dan tekstur geluh dan lamping berliat yang mendominasi tanah yang ada di cekungan. Komponen air Polycars Bowling. Pada air permukaan, aliran permukaan berupa internal runoff yang masuk ke dalam ponor dan sebagian kecil masuk ke celah atau busur atau rembesan difus dalam batuan bison epikars. Kemudian air tanah yang terbentuk adalah kolam atau sungai bawah tanah yang dapat dilihat dari ponor, merupakan lorong atau conduit. Akumulasi air permukaan yang telah melewati celah atau busur
atau landasan. Untuk begini selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya ya. Kemudian atmosfer dan biosfer. Iklim dan curah hujan secara umum adalah iklim tropis dengan curah hujan kisaran 200 mm per TH. Nilai curah hujan tersebut memberikan gambaran bahwa lokasi ini ada pada transisi iklim basah dengan kering. Kemudian vegetasi alam banyak ditanami pepohonan yang rindang dan asri, layak dan terawat ekosistemnya yang ada di pegunungan Poikat secara konjong, serta penggunaan lahan berdasarkan zona-zona yang ada di dalamnya. Kemudian kehidupan nilai sosial, politik, dan adat istiadat. Yang pertama, menurut pandangan hidup dan adat istiadat, potensi yang ada berupa potensi ekonomi dalam bidang perikanan dan pertanian lahan yang basah. Selain potensi ekonomi, wilayah zona tengah merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dari Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua, perilaku sosial. Perilaku sosial memiliki potensi sosial yang dapat mendukung ekowisata, antara lain sumber daya manusia yang memadai, atraksi seni budaya, dan hasil pertanian serta kerajinan. Yang terakhir, perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah di sini menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Ponjong memanfaatkan wilayah Kars menjadi objek wisata berupa danau ataupun waduk dan pegunungan. Kemudian pendekatan yang terjadi ada dua, yaitu pendekatan ke lingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Ada pada laporannya gitu ya. Sekian dan terima kasih.